warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 9 Manajemen Pendidikan akan menjelaskan materi mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Dengan saya sendiri, Poppy Amanda, dengan NIM 2130105034 dan rekan saya Sri Wulandari dengan NIM 2130105050. Dan dengan saya Rahmi Aziza dengan nomor NIM 2130105041. Selamat menyimak penjelasan dari kami. Cidot. Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen. Apa saja fungsi manajemen? Fungsi manajemen yaitu adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan. Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 9 Pasal 62 terdiri dari dua. Yang pertama adalah biaya investasi, meliputi biaya penyediaan, biaya sarana dan prasarana, biaya pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Yang kedua yaitu biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Nah, kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Di mana dalam prinsip-prinsip manajemen pendidikan ada 4 prinsip. Yang pertama itu ada transparansi, kedua ada efektivitas, ketiga ada akuntabilitas, yang keempat ada efisiensi. Lalu apa yang dimaksud dengan transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi? Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya keterbukaan dengan mengelola sesuatu. Yang kedua itu efektivitas, yaitu penyampaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada akuntabilitas, itu kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi bertanggung jawab. Yang keempat ada efisiensi, itu kualitas hasil suatu kegiatan. Baiklah, berikutnya yaitu mengenai teknik-teknik manajemen pembiayaan. Pendidikan. Teknik pembiayaan pendidikan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah kepada kepala sekolah, yaitu yang pertama adalah standar kelulusan, yaitu mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang kedua yaitu standar isi, yaitu mencakup ruang lingkup materi dan kompetensi untuk mencapai kelulusan. Nah, yang ketiga yaitu standar pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Nah, yang keempat yaitu standar pembiayaan pendidikan, yaitu mengenai komponen dan biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam 1 tahun. Nah, yang kelima yaitu standar penilaian pendidik, yaitu mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, yang keenam yaitu standar proses mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketujuh adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu mengenai pendidik jabatan dan pendidik dalam jabatan. Yang kedelapan yaitu standar sarana dan prasarana mengenai ruang belajar, laboratorium, kemudian ada lapangan olahraga untuk menunjang berkembangnya peserta didik. Nah, itulah penjelasan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, Comment, dan subscribe.